Ya pemirsa, di tengah gencatan senjata yang baru berlangsung selama sepekan, Zionis Israel malah kembali berulah dengan menyerang kembali sejumlah wilayah Gaza, Palestina. Namun lagi-lagi ulah nakal Israel ini tetap dilindungi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan bahwa gencatan senjata Israel-Palestina masih tetap berlaku. Lantas apakah gencatan senjata terancam gagal? Apa langkah selanjutnya yang harus disikapi PBB? Untuk membahasnya, kami akan ajak Anda berbincang dengan dosen hubungan internasional Universitas Al-Azhar, Bang Pizarro Ghosali. Assalamualaikum, selamat malam Bang Pizarro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ana. Ya, Bang Pizarro, bagaimana kemudian kita memaknai gencatan senjata? Masih diberlakukan, tapi justru lonjakan kekerasan juga masih terus terjadi. Ya, Mbak Ana, ya ini perlu kita update informasi ya, bahwa hingga hari ini hampir 100 warga Gaza itu gugur. Ya, setelah Israel melakukan sebanyak 80 kali pelanggaran gencatan senjata ya, sejak 10 Oktober terhadap warga Gaza. Jadi jika Donald Trump mengatakan gencatan senjata masih berlaku, ini bisa kita lebih pasti kita katakan ini gencatan senjata yang benar-benar rapuh, yang sudah tidak efektif lagi. Karena Israel dengan sembrono, dengan sewenang-wenang itu melakukan tembakan, pembunuhan terhadap warga Gaza. Dan update yang terkini terjadi kan jumlahnya itu sudah mencapai hampir, yang terluka saja hampir 300, sedangkan yang gugur itu hampir mencapai 100 orang ya. Nah, kenapa ini terjadi? Saya nggak begitu yakin ini gencatan senjata ini akan benar-benar efektif ke depan. Karena memang gencatan senjata ini serba nanggung sekali dan serba tidak pasti. Contohnya saja ya, tidak ada kepastian atau timeline kapan tentara Israel menarik mundur dari jalur Gaza gitu. Sedangkan gencatan senjata yang kemarin diinisiasi oleh Donald Trump, ini kelihatan sekali ya bahwa ini sebenarnya upaya Donald Trump ya untuk menepis segala macam kritik dunia internasional terhadap peran Amerika Serikat yang dinilai tidak berani menekan Israel ya. Dan kita lihat sekarang dalam KTT perdamaian di perdamaian Gaza di Mesir kemarin, itu kan lebih banyak tekanannya itu untuk pembebasan sandera. Kita bisa memprediksi ketika sandera ini dibebaskan semua oleh para pejuang Gaza, pejuang Hamas, Israel pasti akan melakukan serangan lagi karena tujuan dia untuk pembebasan sandera sudah selesai ya. Tetapi tuntutan agar Israel itu mundur dari jalur Gaza itu sampai sekarang itu tidak benar-benar dilakukan. Bahkan mereka dengan cara membabi buta menembaki warga Gaza yang tidak berdosa. Artinya gini Bang, gencatan senjata ini bisa kita katakan semua Amerika tidak serius kemudian untuk ikut mendorong gencatan senjata ini terjadi? Iya, memang tidak serius ya, karena gini, Israel itu tidak mungkin melakukan serangan terhadap Gaza kalau tidak dapat restu dari Amerika, kalau tidak mendapatkan lampu hijau dari Amerika. Israel itu pasti dia akan berani menyerang Gaza ya, karena dia tahu ini kan mediator utamanya ialah Donald Trump yang selalu memberikan dukungan dan memberikan suplai militer kepada Israel. Kalau memang Trump itu benar-benar ingin perdamaian, seharusnya dia berani melakukan sanksi kepada Israel dan berani menghentikan suplai senjata kepada Israel. Tetapi yang sekarang terjadi ya, kalau kita lihat kemarin di Israel saja, ya Trump itu memberikan pujian kepada Netanyahu, ya diberikan segala macam penghormatan kepada Netanyahu. Artinya dia memang tidak mementingkan itu urusan Gaza. Yang dia pentingkan ialah bagaimana ekonomi dan hubungan Amerika kepada negara-negara Arab dan Teluk itu masih berlangsung ya, dan tidak ditinggalkan oleh negara-negara Arab ketika genosida masih terus dilakukan oleh Israel. Jadi kepentingan Amerika itu kepentingan ekonomi, bukan kepentingan perdamaian ya. Tidak pernah ada perdamaian ketika genosida itu masih terus dilakukan oleh Israel. Oke, Bang Pizarro, pelanggaran terhadap gencatan senjata dan juga hukum internasional terus-menerus terjadi dan dilakukan oleh Israel. Adakah kemudian pihak yang bisa kita harapkan untuk memberikan sanksi terhadap Israel agar Israel dan juga sekutunya ini benar-benar jera, apalagi yang bisa dilakukan oleh dunia lewat PBB? Iya, masalahnya kan tidak ada pemantau independen di dalam kesepakatan gencatan senjata ini. Yang terjadi ialah ini ada Amerika ya di dalam kesepakatan gencatan senjata yang kita sudah mengetahui posisi Amerika itu pasti mendukung Israel ya. Dan ini juga semakin menegaskan pada kita memang sudah seharusnya PBB itu direformasi. Saya nggak begitu yakin PBB itu bisa menyelesaikan masalah ini. Karena apa ya? Karena di situ masih ada veto. Karena di situ masih ada negara-negara Barat yang walaupun kita akui ya mereka sekarang sudah memberikan dukungan kepada Palestina, tetapi kan mereka belum memberlakukan embargo senjata secara penuh kepada Israel ya. Artinya Israel ini masih di atas angin, dia masih mendapatkan suplai senjata dari berbagai negara Barat ya. Dan sudah seharusnya sekarang memang ketika gencatan senjata seharusnya ada yang independen,
ada pemantau independen untuk bisa menilai secara objektif siapalah pelaku gencatan senjata. Yang jelas ini bukan dari faksi-faksi pejuang Palestina. Israel mengklaim 2 tentaranya tewas di Rafah. Dan kita harus mengetahui, di Rafah itu bukan basisnya para pejuang Hamas. Itu justru basisnya para tentara Israel. Makanya kan ada analisis, ini seperti sabotase yang sengaja dilakukan Israel untuk melakukan pembenaran terhadap upaya pelanggaran gencatan senjata dan meruntuhkan gencatan senjata itu sendiri. Karena gencatan senjatanya sendiri kan bilang bahwa gencatan senjata itu hanya jeda sementara, bukan berhentinya perang, bukan berhentinya genosida. Dan jangan lupa, Mbak, ya, ketika berhentinya perang, kan kemarin udah kebukti ya, bahwa Netanyahu kembali masuk ke pengadilan korupsi. Dan ini yang tidak diinginkan oleh mereka. Dan akhirnya kan Israel itu bikin saja berbagai macam alasan bahwa pasukan dia diserang, ada masyarakat sipil itu ingin menyerang tentara Israel dan lain sebagainya. Ini alasan yang dibuat-buat menurut saya untuk melakukan pembenaran bagi Israel untuk terus melakukan serangan kepada warga Gaza. Apalagi kan koalisi mitra Israel, sayap kanannya di Israel, itu sudah mendesak Netanyahu untuk terus meneruskan perang dan membatalkan gencatan senjata. Kalau tidak, mereka akan menarik mundur dukung kepada Netanyahu dan kekuasaan Netanyahu itu bisa kolaps. Oke, Bang Pizarro, lalu kalau reformasi PBB masih membutuhkan waktu cukup panjang, sedangkan begitu banyak nyawa yang kemudian harus diselamatkan di Gaza, Palestina, apa yang kemudian bisa kita harapkan dari penyelenggaraan KTT yang baru saja berlangsung di Qatar, yang juga dihadiri atau diinisiasi oleh Amerika? Betul, iya, betul. Dari awal saya sudah banyak mengkritik ya, KTT perdamaian Gaza yang ada di Mesir dan tempat-tempat lain itu lebih kepada perdamaian sementara, bukan perdamaian sejati. Karena tujuannya pertama untuk membebaskan sandera atau kemudian memberikan akses bantuan kemanusiaan sementara kepada warga Gaza. Tetapi kemerdekaan Palestina itu kan right di situ. Memang disebut, tapi tidak pernah dibahas secara serius. Kemudian upaya untuk menuntut mundur Israel itu memang disebut, tapi nggak dikasih timeline-nya. Kapan batas deadline-nya Israel harus mundur. Jadi ini kayak semacam KTT perdamaian semu, dan sudah seharusnya negara-negara internasional itu berani untuk melakukan tindakan sanksi yang tegas kepada Israel. Oke, baik Bang Pizarro Ghazali, terima kasih atas pandangan dan juga waktunya untuk terus menyuarakan bagaimana semangat kemanusiaan untuk bisa membantu saudara-saudara kita di Gaza, Palestina. Kita harapkan ini tidak menjadi gencatan senjata semu dan juga perjuangan yang semu untuk warga Gaza, Palestina. Terima kasih Bang Pizarro, selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih Bang Ken. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.